the Australia-Indonesia Centre reflects the maturing of the Australia-Indonesia relationship, especially in science, technology, education, and innovation. All of it grew up a little bit. It moved from what felt like a traditional research centre to something more contemporary, perhaps more dynamic, more inspiring. The number of page views our website receives continues to grow, and we are now giving our various initiatives a more focused presence with their own branding and their own website. One of those initiatives is Skills Futures. Well, we're moving toward the digital futures where we use a lot of automation and we use a lot of artificial intelligence and robotic in the way we work. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So, for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team. And digital economy. This initiative that started back in 2017 has now grown into its own website. You have a country that is essentially a country of young people, of young adults who really want their country to move ahead. They're looking for innovation, they're looking for technology, they're looking to be a part of their community and help everyone grow. Next, the website of the PAIR program, the Partnership for Australia-Indonesia Research, the flagship program for our new research model that's based in South Sulawesi. Saya yakin perguruan tinggi akan menjadi dapur pemerintahan. Perguruan tinggi akan menjadi dapur dunia usaha. Anak website nomor 4 adalah website Festival Film Pendek kita, Realize Ind, yang baru masuk tahun keempatnya. And finally, AustraliaIndonesia.com, our hub for all things Australia-Indonesia, with a focus on areas where we think the relationship is really happening, such as trade, health, digital economy, education and culture. Twice a week we email out all the latest news from this website in our media update, which has been gaining popularity steadily now for 4 years. Australia-Indonesia Centre didirikan oleh pemerintah Australia dan Indonesia pada tahun 2014. Pusat ini didukung oleh 11 universitas mitra, 7 dari Indonesia dan 4 dari Australia. 7 universitas mitra kami di Indonesia adalah UNHAS di Sulawesi Selatan dan di Java, UI, UGM, ITB, IPB, ITS, dan UNAIR. 4 universitas mitra kami di Australia adalah Universitas Monash, Universitas Melbourne, Universitas Queensland, dan Universitas Western Australia. Kami adalah pusat yang mempertemukan para peneliti dari universitas tersebut untuk bekerja dengan pemerintah, bisnes dan komunitas untuk menyelesaikan isu kompleks dari berbagai sudut. Usaha mikro, kecil dan menengah penting bagi ekonomi Australia dan Indonesia. Dan pemerintah kita fokus membantu bisnes ini bersaing secara global. Ekonomi digital adalah area pertumbuhan yang paling penting di Indonesia. Di Indonesia ini adalah sektor yang tumbuh paling cepat. Salah satu faktor penting keberhasilan bisnes dalam era ekonomi digital adalah persiapan. Agar berhasil, bisnes perlu menyiapkan cyber security. Jadi, jika anda tidak siap, bisnes anda bisa menghadapi kerugian financial. Serangan cyber mahal untuk bisnes.
pada tahun 2017, serangan cyber merugikan bisnes di Indonesia hingga 30 miliar dolar Amerika. Jadi, bersiap akan membantu membuat anda lebih kompetitif secara internasional. Bersiap juga akan membantu meningkatkan reputasi dan kepercayaan bisnes anda dengan pelanggan domestik dan internasional. Pelatihan cybersecurity ini adalah untuk membantu anda mempersiapkan diri untuk sukses. Dalam program ini, kami mempertemukan para ahli cybersecurity terbaik dari Australia dan Indonesia. Mereka ada di sini untuk membantu anda, untuk membantu mengembangkan rencana dan strategi cybersecurity, dan untuk membantu anda sukses dalam ekonomi digital. Kami sangat gembira dengan masa depan hubungan Indonesia dan Australia. Kami sangat gembira dengan peran ekonomi digital dalam hubungan kami. Ekonomi digital menyatukan ekonomi lama dan baru. Ini juga menyatukan hubungan lama dan membawa hubungan kita ke area baru. Especially in the education area. I think it's part of our responsibility to be able to share with countries like Indonesia about what we have. It's not just a matter of, we Australia here trying to tell them what to do, or Indonesia what to do, but I think it's working both ways, where we can share what we have, but at the same time allow us to also understand and learn from Indonesia about the way they work, and also understand the philosophy that they're working in. We tend to focus very much, or country like Indonesia tend to focus very much on the specialist skill or the mechanical skills. For example, if you're driving a truck, then the skills that you try to focus is how to drive the truck safely. Dealing with automation, when we're dealing with artificial intelligence and robotic, maybe we don't require anymore to drive the truck. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team, and more particularly the skills that be able to coordinate, so project management skill, for example. And also the way we think, we have to think more system thinking. From previous research that we did, there is a gap between what is expected by the industry
with what is the current workers or the graduates' knowledge and skills. And this area need to be addressed. How can we reskilling or upgrade the skills of the current workers, but also at the same time create or generate graduates that could meet that requirements for the future. Merah dan putih di hatimu, selaras dan berpadu. Hadirmu membawa makna, tujuan yang mulia. Kami bangga bersamamu, Aisindo terus maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Merah dan putih di dadamu, berjuang bersama maju. Tugasmu sangatlah mulia, junjung tinggi etika. Selalu bangga bersamamu, Aisindo tetap maju. Bergerak berjuang untuk masa depan, eratkan persaudaraan. Baktiku insan sistem informasi untukmu, Indonesia. Mau ekspor malah bingung sama regulasi teknisnya. Makanya pahami dulu apa itu mutu dan juga regulasi teknis di negara tujuan. Mutu adalah persyaratan mengenai produk untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kredibilitas produsen. Penerapan mutu itu sebenarnya digunakan oleh banyak negara sebagai instrumen hambatan teknis perdagangan. Biar nggak bingung, buka inatrins.kemendag.go.id untuk
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Kita akan memulai rangkaian seminar kita, yaitu seminar ke-7 di saat akhir-akhir dari bulan puasa, aroma lebaran, aroma liburan sudah mulai kita rasakan. Semoga kita tetap semangat mengikuti Zoominar kita kali ini yang nantinya akan menghadirkan Pak Yosef Fianto, MM dari KPP atau Kantor Pajak Pratama DI Yogyakarta, kemudian dari Pak Agus Widodo, Eskom MT, CEO Neraca ID. Baik, tentunya bagi kaum pengusaha, pajak penghasilan UMKM tentunya sangat penting. Apakah kita sudah tahu ada tarif khusus mungkin di saat pandemi? Kemudian yang kedua dari Pak Agus Widodo Eskom, nanti kita akan memperoleh pencerahan-pencerahan tentang bagaimana mengelola keuangan yang merupakan nafas bagi UMKM. Baik, di sini Pak Agus sudah hadir. Kita akan memulai webinar ini, yaitu jadi yang akan menyampaikan materi yang pertama adalah Bapak Yosef Fianto, SEMM. Beliau adalah akun representatif dari akun representatif terbaik di Kanwil DJP Jawa Timur. Kemudian beliau adalah saat ini tim penyuluh KPP Pratama Yogyakarta. Dan beliau juga adalah dosen perpajakan di Universitas Putra Harapan Surabaya. Nah, pengalaman beliau adalah sebagai business owner di ENB Computer, kemudian beliau juga business owner di Jok Chocolate ya. Kemudian beliau juga business owner di Black Cafe. Nah, ini selain beliau adalah ahli pajak, juga sebagai business owner, tentu banyak yang bisa dibagi di sini. Dan beliau adalah lulusan dari Politeknik Keuangan, Sekolah Tinggi STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilahkan Pak Joseph untuk berbagi tentang bagaimana perpajakan untuk UMKM, bagaimana trik-trik perpajakan untuk UMKM, kemudian bagaimana cara pembayaran pajak dan lain sebagainya. Kami persilakan Pak Yosef. Maaf Bu, ada kendala teknis dari Pak Yosef, mungkin Pak Agus dulu aja nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Berarti Pak Agus dulu yang akan menyampaikan. Sebelumnya kami mohon untuk para peserta Zoominar untuk mengisi pre-survey dan juga nanti post-survey. Baik, kami persilakan Pak Agus Widodo, Eskom MT. Beliau adalah CEO dari Neraca ID. Beliau akan berbagi tentang bagaimana mengelola keuangan bagi UMKM. Baik, kami persilakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Siap. Terima kasih, salam buat semuanya. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Ini nampaknya panitia juga udah mulai aura lebaran sebenarnya ya. Ini mau didiskon aja Bu, ini Bu, 15 menit aja. Ini moderatornya ini Bu Dr. Win ini ya. Bu Dwi ini senior saya. Senior kami ini ya. Ya, terima kasih ini. Nggak enak sebenarnya saya. Main nanti kalau ada salah tolong dikoreksi langsung ya. Baik teman-teman semua, hari ini saya langsung share aja ya karena waktu dan ada Pak Yosep ini pembicara utamanya. Mohon izin Pak Yosep, saya mendahului Pak Yosep. Nanti saya perlu banyak belajar nih untuk perpajakan ya. Monggo Pak. Ngapunten, ada gangguan sedikit ini. Tadi pagi diskusi tentang PPH ramai juga ternyata itu ya. Sudah kelihatan? Iya, Pak Agus mungkin mohon maaf tadi belum sempat baca CV-nya. Wah, nggak apa-apa. Boleh memperkenalkan diri. Oke, maaf. Baik, saya sebenarnya tidak punya latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan. Justru ini moga-moga menjadi motivasi teman-teman semua. Ya, saya S1-nya itu Informatika ITS, lanjut S2-nya di Elektro ITB. Sehari-hari jualan baju ya. Kemudian pernah juga sih punya di-hire perusahaan Malaysia, perusahaan internasional di Malaysia selama sekitar 1 tahun 3 bulan. Pernah di Semen Gresik Group, pernah juga diikut proyek-proyek LAPI ITB sama dosen-dosen ITB ya, khususnya proyek IT sebenarnya. Kemudian hari ini bersama tim merancang layanan neraca.id ya. Basisnya memang berangkat dari real kebutuhan bisnis dan pengalaman sendiri ya. Begitu kira-kira ya, sederhananya. Nanti kita bisa kenalan di forum yang lain. Hari ini moga-moga dengan tagline-nya akuntansi itu sebenarnya mudah. Bahkan siapapun teman-teman, pebisnis, apapun latar belakangnya, tidak ada problem untuk memahami akuntansi, tidak untuk menjadi seorang akuntan, tapi untuk mengendalikan bisnis. Begitu. Dan ini mudah sekaligus penting untuk kita mempelajarinya. Atau bahasa saya mungkin fardu ain ya. Fardu ain pebisnis memahami akuntansi keuangan. Meskipun tentu tidak harus yang entry data, input jurnal segala macam, tapi memahami logika akuntansi, persamaan akuntansi, bahkan membaca laporan keuangan, itu membuat kita bisa mengendalikan dengan cara yang benar. Begitu. Nanti ada banyak yang bisa kita bahas ya. Oke, langsung saja. Yang kita pelajari hari ini ada 2 hal. Yang pertama, Bu, ini saya ada waktu berapa menit ya, Bu ya? Saya mungkin perlu diingatkan nanti. 30 menit, Pak. 30 menit ya. Oke, berarti sekitar jam Bapak sampai ini 45 menit juga silakan. Nanti tergantung juga pertanyaannya bagaimana. Sip. Nanti pertanyaan mungkin digabung aja Bu ya. Dengan Pak Yosep ya. Siapa tahu Pak Yosep langsung jawab gitu. Pertanyaan buat saya Pak Yosep sekalian jawab. Pak Yosepnya kan dari STAN ya. Kakak saya di STAN ya. Dulu ceritanya saya belajar akuntansi juga pertama kali tahun 2010 bikin bisnis, pernah hampir terbunuh bisnis saya karena tidak paham cara mengelola. Suatu ketika ada teman di PTDI ya, dia saya cerita sedikit ya, mentransfer motivasi ini. Dulu ada teman yang ketika saya kondisi begitu, mismatch cash flow, jadi bisnis kayaknya gede tapi uang kok nggak kepegang begitu, karyawan banyak nggak kepegang, padahal omset kok banyak segala macam itu. Ada teman saya teknisi pesawat terbang ya, PTDI, dia mengatakan akuntansi mudah kok, belajar aja intinya gitu. Jadi itu orang pertama yang kalimatnya sampai sekarang saya ingat. Jadi kalau misalkan belum pernah mendapatkan dari yang lain, moga-moga ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Akuntansi itu ternyata mudah, ya. Tidak peduli urusan elektro, urusan teknik segala macam, pertanian segala macam, dan itu mudah untuk dipelajari. Jadi di sesi ini mungkin kita nggak akan teknis belajar akuntansi secara mendetail, tapi memberikan wawasan sisi mana yang bisa kita pakai di manajemen keuangan dan kenapa itu penting. Kemudian ada 2 hal ya. Pertama adalah akuntansi itu adalah bahasa Inggrisnya to account. Bagaimana kita mencatat transaksi.
Kalau sekedar dicatat, kemudian tidak berguna, tidak punya visi pencatatan, tentu juga sayang. Jadi mencatat itu untuk mengukur. Apa yang diukur bisnis kita dalam perspektif finansial. Tentu kita punya banyak ukuran, salah satunya finansial, begitu ya. Yang kedua kita akan berbicara tentang mengelolanya. Jadi setelah dicatat, kita jadikan bahan transaksi keuangan itu untuk mengendalikan bisnis kita. Itu gambarannya. Jadi nanti di bahasan yang pertama itu akan bagaimana akuntansi itu ternyata mudah. Saya akan kasih dua persamaan akuntansi dasar dan hubungan keduanya, dan itu sudah cukup untuk bisa kita membaca laporan keuangan, menjadi dasar kita untuk sirkah atau mudharabah ya, kerjasama sirkah dengan orang lain, membaca laporan keuangan korporasi, bahkan negara, kita bisa tahu ya dari situ. Sesederhana itu. Tidak untuk jadi akuntan, tapi benar-benar untuk dijadikan mengendarai bisnis kita dengan benar. Kemudian, itu 2 poinnya, nanti ada di PPT-nya akan saya bagi menjadi 2. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ternyata mindset pertama adalah akuntansi keuangan itu mudah. Nyatet duit, tidak hanya duit sebenarnya keuangan itu ya, walaupun ada kata uang di situ. Itu mudah. Akuntansi keuangan itu mudah. Kalau orang lain bukan pebisnis, tidak perlu belajar, tapi pebisnis saya mengatakan ini fardhu ain atau wajib dimulai memiliki kompetensinya. Ada satu yang menarik dari Mas Peter F. Drucker ini ya, mengatakan kamu ente ini nggak akan bisa mengelola manajemen kalau ente nggak bisa ngukur. Ya, kalau ngomong ukuran pasti dengan angka, bukan perasaan. Nampaknya untung deh, nampaknya bisnis berkembang deh, nampaknya sehat deh, nampaknya saatnya untuk beli tanah deh, saatnya investor deh misalkan. Dari mana itu kalau kita tidak punya ukuran dalam bentuk angka? Ukur pasti dalam bentuk angka, meter, kilogram, kilometer begitu. Oke, jadi sederhananya begini. Hari ini kita dimudahkan dengan sistem akuntansi yang melakukan transformasi besar dengan adanya teknologi. Ini sederhananya di bagian atas ini. Dulu orang membuat laporan keuangan itu dari transaksi keuangan dimasukin dalam bentuk jurnal atau bukti jurnal. Contohnya misalnya kas masuk, kas keluar, atau persediaan segala macam. Dimasukin dulu, dicatat sesuai dengan posnya di buku besar. Kemudian dari buku besar dipisah-pisah dengan neraca saldo yang dipersiapkan. Kadang ada step lagi, worksheet namanya. Setelah neraca saldo itu dipisah lagi mana yang bagian neraca, mana yang bagian laba rugi. Kemudian barulah muncul laporan-laporannya lain diolah, ada beberapa step. Makanya ada stagingnya. Diminta hari ini belum tentu besok bisa menyediakan karena harus direkap segala macam. Tapi hari ini dengan software itu semua terlampaui. Bahkan ada yang mengatakan buku besar dicoret saja. Oh enggak, kalau untuk keperluan pelaporan masih perlu, tapi dia hanya view saja. Lihat di bagian bawah. Hari ini software, ini gara-gara ini ya dari PPT masuk ke ini ya, keynote-nya Mac pada agak yang lompat-lompat ini fontnya. Sebenarnya ketika ada transaksi keuangan, jurnal itu sudah mencukupi untuk menjadi laporan keuangan. Jadi metode pembelajaran kita akan lebih mudah asal menjurnal dengan cepat, dengan tepat, men-setting konfigurasi di software atau di Excel atau di ini gitu ya. Kalau Excel mungkin ada sheet khusus untuk konfigurasi, kemudian di lookup gitu ya. Kalau software pasti sudah ada setting konfigurasinya, mana aset, mana beban, mana pendapatan, mana ekuitas, mana hutang segala macam. Itu langsung terbaca oleh sistem jadi laporan keuangan live, real time, tidak perlu staging untuk membuat buku-buku ini. Buku-buku ini, buku besar, neraca saldo itu hanya view saja dari data. Oke. Ini di materi saya sebelumnya ya sebenarnya, nanti saya percepat saja. Karena mudah, saya sampaikan ada 3 step untuk menguasai akuntansi ini. Yang pertama, teman-teman, para sahabat UMKM semua harus paham logika utama akuntansi yang terdiri dari 2 persamaan utama akuntansi. Cuma 2. Jadi tidak perlu repot-repot. 2 ini terrepresentasikan dengan 2 laporan. 2 laporan ini benar berarti datanya benar. Laporannya lain salah berarti laporannya yang salah. Begitu, sesederhana itu. Yaitu ada 2 persamaan. Persamaan pertama nanti menjadi laporan neraca, persamaan kedua menjadi laporan laba rugi atau laporan operasional. Kita di situ dulu, kuatin di situ. Berlatih jurnalnya hanya untuk ngasihin 2 laporan itu saja. Gitu. Karena kalau sudah itu nanti logikanya nyambung. Saya ini nambah modal, keuntungan itu seperti apa ya? Ditaruh di mana di laporannya? Itu mudah sekali, begitu. Berlatihnya nanti basis kas. Kenapa?
Otak kita ini paling mudah, dari kecil udah mengenal uang. Uang itu udah kelihatan jelasnya. Kalau masuk debit, kalau keluar kredit, paling mudah begitu. Lawannya berarti ngikutin saja. Kalau uang masuk saya debit, lawannya apa? Misalnya pendapatan, berarti pendapatan bertambah di kredit. Itu contoh, bukan goblok ya, contoh pintarnya, triknya malah, bukan gaya ininya. Ada sih, nanti saya juga sampaikan. Tapi bagi teman-teman yang awam non accountant kayak saya, itu mudah sekali. Bahkan teman-teman programmer, saya pakai analogi ini paling mudah. Bayangin aja sama kas, Pak ini debit atau kredit Pak ya? Kalau hutang ini ya, itu kan pemunculan utang register. Udah, kalau kamu utang nambah duit apa berkurang duit? Nambah, berarti debit kan? Lawannya kredit. Sederhana itu. Kemudian nanti baru detail teori lanjutannya. Jangan langsung buka buku akuntansi untuk anak kuliahan. Mabuk kita. Saya juga pernah tuh beli-beli segala macam. Waduh, begitu masuk langsung di detail kayak masuk hutan. Aktiva begini, piutang terdiri dari ini, piutang tidak tertagih, nanti ada regresi untuk menghitungnya. Wah, kita belum menguasai core-nya, kerangkanya, kayak misalkan ya, kita suruh belajar apa itu bentuknya gajah. Tapi semua langsung ensiklopedia gajah, kita suruh meraba semuanya. Kita langsung daleman-dalemannya gajah. Bentuk gajahnya itu belum utuh di kepala kita. Langsung sirkulasi gajah, segala macam ya. Yang dalemannya gajah, malah nggak kebayang gajah itu. Gitu ya gambarannya. Oke, next. Ini adalah dari mana paham akuntansi? Mulainya dari mana sih akuntansi itu? Berlatihnya di dua area ini saja. Pertama adalah persamaan akuntansi ini cuma dua. Satu adalah harta sama dengan hutang plus modal. Hutang atau utang, harta atau aset, modal, ekuitas. Itu hanya istilah. Saya pakai istilah yang paling mudah di telinga kita untuk yang nggak pernah belajar akuntansi. Harta, hutang, modal. Jadi ketika kita mengawali modal pertama kita, mungkin dari hutang atau dari cash kita sendiri, uang kita, kantong kita sendiri. Kalau di sebelah kiri disebut aktiva, yaitu aktif untuk membiayai operasional kita. Kalau pasiva itu lebih karena pasif sebagai sumber dana. Nah, istilahnya begitu aja, aktiva sebelah kiri, kanan adalah pasiva, harus balance, harus seimbang, neracanya harus seimbang. Nah, persamaan yang pertama ini adalah laporan neraca. Persamaan yang kedua adalah pendapatan dikurangi beban menjadi laba rugi. Laba ini akan menjadi penambah modal, benar? Hari ini kita beroperasi. Di akhir tahun 2021, laba atau rugi itu akan menambah atau mengurangi modal berjalan. Betul kan? Modal awal 100 juta. Tahun ini, Pak, lebaran tahun ini kita ada uang 20 juta dari operasional. Berarti modal kita bertambah kan? 100 plus 20 juta. Menjadi neracanya bergeser. Neraca awalnya modal 100 juta, bentuknya hutang misalkan, kemudian sekarang ada tambahan laba dari operasional setahun ini. Jadi rumusnya begitu aja. Ketersambungannya dari sini. Ketersambungannya ada di laba rugi yang akan nyisip di tambahan modal. Begitu. Nanti berlatihnya di sini. Misalkan saya ada ini Pak, ada hutang. Hutangnya berarti hutang ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia, 100 juta. Gimana itu Pak masuknya? Jurnalnya gimana? Berarti uangnya bentuknya apa sih? Bank ya, bank bertambah. Kas banknya bertambah 100 juta. Debit apa kredit? Debit. Lawannya hutang kredit. Nah, itu ada di ini. Nanti di next ya, sorry, saya lompat sedikit. Nah, ini keterkaitan antara laporan neraca sama laporan laba rugi. Nanti teman-teman semua cari Excel-nya. Saya juga punya template untuk laporan keuangan. Atau cari software. Atau kalau mau yang gratis Microsoft Accounting Express. Dulu ini gratis dari Microsoft. Untuk pembelajaran bagus sekali, sangat lengkap desain sistemnya karena saya enterprise architect ini juga ya, enterprise architect di pekerjaan di IT-nya. Jadi bisa ngelihat sampai ke table-tablenya. Oh, ini desainnya bagus ini. Desainnya efektif, nggak perlu banyak tabel, nggak ada staging segala macam. Karena punya Microsoft tapi nggak dikembangkan. Itu bisa dipakai. Atau yang lainnya banyak, atau submit lah ke jurnal.id, Zahir Accounting, atau neraca.id, silahkan untuk lihat demonya, berlatih di sini. Ya, di area ini saja berlatihnya. Laporan neraca itu kayak apa sih bentuknya? Ada dua ya. Biasanya kalau sistem staffel, yaitu ke bawah. Tapi untuk hari ini, untuk memperjelas, maka saya masukkan bentuknya adalah sekontro. Sekontro itu menampilkan kiri kanan, seolah-olah persamaan akuntansi yang pertama tadi kan ada sama dengan ya. Harta, aset sama dengan hutang ditambah modal. Harta, perhatikan bagian kiri, harta sama dengan hutang plus modal. Ini adalah laporan neraca. Mau negara, mau Telkom, mau Pertamina, sama semua, nggak akan ada ini.
Nanti tinggal nyusunnya akan berbeda. Di level harta ini biasanya makin liquid, maka ditaruh paling atas. Kas paling atas, setara kas, bank di atas. Nanti ada persediaan, ada baru aset tetap segala macam. Hanya urutan saja, tapi dikelompokkannya ada di sini. Harta sama dengan hutang plus modal. Hutangnya ada berapa? Pergeseran. Hutang di Mohon maaf nih Pak Agus. yang terdiri Koneksi kurang baik Pak, putus-putus. Oh gitu ya, waduh. Jelas Bu sekarang? Sekarang udah jelas. Oke, saya ulangi dari mana nih? Intinya sebelah kiri ini adalah laporan neraca. Laporan laba rugi itu nanti nyisip di bagian laba bersih. Jadi net profit akan nyisip di sini menjadi tambahan dari laba. Ini persimpel saja, dividen itu kalau kita bagi. Kalau nggak dibagi, masuknya ke laba ditahan di awal, di akhir periode. Kalau di tengah-tengah dia ada di laba bersih ini. Jadi gambarannya keterhubungan dua laporan, dua persamaan akuntansi ini. Itu aja ya. Jadi sesederhana itu. Laporan laba rugi sebenarnya ada yang multi step, ada single step ya. Nggak usah dipelajari lah. Intinya adalah semua pendapatan dikurangi semua beban menjadi laba bersih. Cuman itu. Nanti kalau mau ada multi step ya, ada HPP-nya, ada laba kotornya, laba operasional, laba sebelum pajak ya, ada namanya kalau di bahasa Maduranya ada EBIT, EBITDA gitu-gitu ya. Tapi kita nggak usah mikir di situ. Logikanya kuasai saja bahwa laba bersih ini akan masuk ke sini untuk menjadi kesetimbangan, yaitu tambahan modal. Itu ini tadi yang saya sampaikan, bingung ya nentukan debit sama kredit, santai aja. Biasanya kalau teman-teman akuntansi punya trik tabel ini ya. Tabel harta ini bisa diapalin, silahkan. Tapi saya secara pribadi karena mungkin orang teknik ya, lebih suka melogik daripada menghafal ya. Kadang orang teknik itu yang penting logika dasarnya gimana, ketemu termasuk Mohon maaf, putus-putus lagi Pak. Bayangkan saja pasangkan dengan kas. Waduh. Putus-putus ya. Iya. Oke. Tadi sampai mana ya? Logika bagaimana positif negatifnya. Ya, artinya kalau harta bertambah di debit, beban ditambah di debit, selebihnya pasti bertambah dengan berkurang. Misalkan pendapatan tidak semua yang debit itu bertambah begitu ya. Kan pendapatan saya bertambah, saya debit enggak gitu. Karena logika kita sangat dekat sama uang tadi itu. Oh iya kalau uang bertambah di debit. Itu kalau harta. Kalau pendapatan karena dia ada di sisi sebelah kanan, lihat ini. Sorry, ini memang sengaja saya bikin begini biar kelihatan. Sebenarnya kalau ini kita balik, laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi beban, maka dia di sebelah kanan. Ya. Jadi beban itu ketika bertambah dia di debit. Kalau pendapatan justru di kredit baru bertambah. Ya, contohnya saya terima uang penjualan, pendapatan dari penjualan, pendapatan saya bertambah, uang saya bertambah. Pikirin kas dulu, kasnya bertambah pasti debit, kemudian lawannya pendapatan pasti kredit. Semudah itu sebenarnya, dan itu saya pakai sendiri bahkan untuk ngetes teman-teman yang mau jadi admin keuangan, kemudian kadang mereka juga ini pun masih selip gitu, apalagi kalau kita tes dengan sebuah logika yang mendasar gitu, ruh dari sebuah akuntansi gitu. Kadang-kadang belum kuat juga itu, belum kuat untuk saya kasih beberapa pertanyaan yang menjebak sedikit. Ini masuk laporan neraca atau laporan laba rugi, salah ya. Gitu ya. Next, ini latihan saya skip. Baru nanti kita bicara teori lanjutan ya. Teori lanjutan saya ada banyak sih sebenarnya, ada beberapa belas PPT yang sudah saya buat. Juga saya kumpulkan juga dari banyak literatur. Bisa setelah itu saja. Nanti ada petanya ya. Kita belajar itu pakai peta. Oke, peta itu mind map SM. Setiap pembelajaran kita mind mapping di kepala kita. Begitu ya. Karena itu penting sekali untuk mempolakan mana urutannya. Urutan itu penting sekali ya teman-teman ya, sahabat semua. Kita masak dengan bahan yang sama, tapi ngurutkannya nggak benar. Ya nggak, pengen bikin roti, nanti jadinya cireng. Bisa jadi begitu, karena urutannya nggak pas. Atau kita mendidik anak, pelajaran SMA, kita nasihatkan karena STK. Pelajarannya benar, nggak masuk, begitu ya. Maka urutannya sederhana, jangan bergeser dulu ke banyak hal, kecuali kuat di dua fundamental akuntansi tersebut, baru nanti ke arus kas. Oke. Bagian 2.
saya ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Bagian kedua itu tentang mindset keuangan bisnis ya. Sekali lagi saya ingatkan perkataan Mas Peter ini, bahwa kita memanage keuangan itu dengan cara pastikan sudah terukur. Sudah ada angka-angkanya eksak. Karena ukuran itu harus bentuknya angka, bukan perasaan. Jadi kita mengenal akuntansi keuangan untuk mengukur dan memastikan bahwa petugas ukurnya benar, terkalibrasi dengan benar, skillnya, alatnya. Sehingga kita yakin kita untung apa rugi, udah capek-capek. Rugi apa untung harus jelas dong. Naik enggak, prospek atau tidak gitu. Atau bekerja sama orang, kita masih bisa baca laporan keuangan. Begitu. Nah, mindset keuangan ini penting sekali. Saya mau menyampaikan dengan logika universal pebisnis. Ini logika universal pebisnis yang hasil diskusi saya teman-teman lah ya, teman-teman sesama pebisnis. Meskipun saya amatir lah ya. Kita itu paling mudah mendekatkan program kerja bisnis kita itu dengan dua cara, yaitu kita mengidentifikasi peluang dan risiko. Kalau ngomong sama investor juga sebenarnya peluangnya apa, risikonya apa. Kalau kita ngomong mengevaluasi bisnis, ini mau bikin apa sih, next ini peluangnya apa, risikonya apa. Manajemen kita itu risiko mau kita mitigasi, mau kita avoid, mau kita cancel, mau kita transfer dari profil risiko. Baru kita punya program untuk mengendalikan risiko. Peluang juga begitu, mau kita danainya utuh, mau jadi hutang, karena kita ada peluang, cashnya kurang, tapi kita sangat yakin dengan peluang. Kita percaya mimpi kita bisa biayai dengan program, ya udahlah, suntikin dana dari luar. Contohnya begitu. Kita akan bicara dengan peluang berisiko dan kemudian kita program untuk manajemen keuangannya. Peluangnya apa sih untuk ngelola keuangan dengan benar ini? Yang pertama, peran utama pebisnis itu saya ingatkan teman-teman, ini mindset dulu ya, mindset dulu yang benar, baru nanti teknisnya. Technically-nya teman-teman meskipun bisa hire seorang akuntan, silahkan, nggak ada masalah. Tetapi mindset akuntansi keuangan itu bukan mindsetnya akuntan. Dia mindsetnya pebisnis. Yang lebih tepat untuk menggunakan itu adalah pebisnis. Akuntan adalah teman bermitra kita untuk mencatat, menyediakan data dan informasi. Peran pebisnis utama itu adalah, pertama itu yang sederhananya, sebenarnya banyak ya perannya. Yang paling mudah diingat, itu adalah aset alokator. Jadi ngomong bisnis ini sebenarnya ningkatin aset, gimana mau kita akuisisi, mau kita hapus, mau kita tambah, itu adalah peran kita, bukan peran petugas. Karena bisnis itu ya numpuk aset, nambah duit, nambah tanah, nambah besar, kan begitu, asetnya besar, cuman harus ada catatan nanti next belakangnya. Setelah kita dapat, kita optimalisasi alokasi aset yang tepat. Ya, aset didapat. Benar nggak ini kita akuisisi jenis asetnya? Mendukung bisnis kita atau tidak? Kita akuisisi aset dengan cara yang asetnya sudah salah, timingnya salah, bisa membunuh kita. Belum waktunya bikin gudang besar, biar kelihatan wah, megah, bisa songong di depan teman-teman yang lain, kita beli. Padahal nyewa dulu harusnya. Karena itu masih di area yang kita masih percobaan, kita beli gudang. Begitu ada gudang, maintain gudangnya, warehouse-nya, kebersihannya, pajaknya, segala macam, nggak termaintain oleh kita. Maka bisa aja alokasi aset kita tadi ternyata tidak tepat. Kemudian gagal bayar, segala macam. Yang kedua adalah profit generator. Bisnis ini tidak melulu soal omset. Ini yang teman-teman sering terjebak, apalagi yang di awal-awal. Memang fase awal itu sales, penjualan nomor utama. Karena itu adalah nafas utama kita, itu adalah dari penjualan. Tetapi kita itu bisnis ini, yang kita ini adalah profitnya. Sales gede nggak termanage, bisa saja dia gagal untuk mendapatkan profit. Karena apa? Bebannya terlalu besar. Ongkosnya terlalu mahal. Banyak bocor misalkan. Diisi banyak gelas, bayangin teko. Tekonya dikasih keran ngerojok banyak, tapi nggak diperhatikan, di bawahnya itu bocor. Ya begitu mau diminum, kok nggak nampung nih duit. Bisnis sibuk, omset gede, karyawan banyak. Yang minta sumbangan juga banyak, disuruh ngisi kajian di mana-mana, merasa sukses kan. Tapi ternyata begitu di akhir periode, duitnya nggak ada, nggak ono duitnya. Ya ini repot gitu. Karena apa? Kita itu mengenerate profit, bukan mengenerate omset. Oleh karena itu, jelas komponen beban, komponen laba rugi perlu kita kontrol. HPP kita kontrol. Efektivitas produksi kita, kalau bagi yang di manufaktur kita kontrol. Ada di mana informasinya? Di akuntansi. Nggak ada di tempat lain. Kemudian memastikan organisasi yang sehat dengan anggota tim yang merasa lebih aman.
Kalau tersistem, maka organisasi itu akan sehat, akan tumbuh. Tapi kalau tidak, maka tim akuntansi, purchasing akan merasa tidak nyaman, tidak sehat, saling iri. Di situ tempat basah sih. Ada istilah tempat basah. Itu kan berarti ada problem di kita. Ada tempat kering. Basah kenapa? Bisa bisa ngambil sebagian misalkan, ya. Bisa dipecah-pecah untuk kantong sendiri, kan bahaya itu. Memudahkan evaluasi bisnis dan perencanaan jangka panjang. Ingat siklus akuntansi, POLC, planning, organizing, leading, controlling. Semua siklus manajemen pasti dimulai dari planning. Kalau tidak punya aspek perencanaan, nggak akan sampai dieksekusi. Gimana kita merencanakan? Dari hasil evaluasi. Apa yang mau kita evaluasi? Dari angka, bukan perasaan. Perasaan mah apa aja lah, boleh lah. Tapi begitu, wah uang banyak nih, perasaan dari bisnis ini, lupa kita ternyata. Perasaan lupa, nggak kehitung, ternyata itu uangnya tetangga nitip, uangnya kakak nitip ke rekening kita, lupa kita bahwa itu uang panas. Terlanjur beli mobil, kan gitu, wah repot. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ngomong naik kelas, skill up, orang udah banyak ini ya, dikasih iming-iming level up, skill up, apalagi korporatisasi, dibikin corporate, apalagi konglomerasi, dibikin konglomerat yang banyak, membuka cabang-cabang yang lain yang bisnisnya juga beragam, yang diversifikasi. Mustahil kita menjadi besar tanpa ilmu manajemen keuangan, mustahil, gitu ya. Saya pernah ketemu direktur keuangan, mohon maaf, di sebuah anak usaha BUMN ya, karena waktu itu saya yang bikinan edging utang piutangnya, saya yang bikin sistemnya. Dia nanyain pertanyaan yang menurut saya lucu ya, tentang laporan keuangan. Dia nanyain, neraca itu yang gimana ya gitu. Oh, ini karena sepuh saja diturunin ke anak usaha. Nah, makanya berantakan juga tuh, gagal bayar ketika kinerja perusahaannya, si anak usaha BUMN ini menetapkan perhitungan kinerjanya berdasarkan omset. Omsetnya besar, duitnya nggak ada. Akhirnya pinjam Bank Mandiri untuk bayarin kinerja. Di mana problemnya? Saya ketawa aja. Oh, gimana dong? Orang jualan itu masih jadi piutang, disebar itu, semen itu disebar-sebar kemana-mana, tapi nggak apa-apa, bayarin nanti. Gitu. Uangnya nggak ada, tapi kinerja terpenuhi karena salesnya tinggi. Itu bahaya itu. Jadi nggak paham ukuran-ukuran tadi yang dipakai, apalagi selevel beliau harusnya sudah ini. Contoh kecil saja. Saya nggak nyebut nama ya, nggak nyebut perusahaan, tapi itu contoh real yang saya alami. Kemudian ketika kita bicara sebuah perkembangan bisnis, kita itu terbatas kemampuannya. Kadang kita harus berkolaborasi. Tren kita hari ini berkolaborasi dengan orang. Kadang kita masa sih sampai tua, capek ngurusi bisnis, kita juga harus beramal segala macam ya. Mungkin ada waktu-waktu untuk sosial, keluarga, segala macam. Mungkin kita hadirkan, kita menjadi seorang investor, naik kelas dari investor. Beberapa keuntungan, oh ini aman, ini free money, saya mau invest ke orang lain. Gimana caranya biar kita nggak ditipu? Gimana kita bisa mengevaluasi? Gimana hubungan dengan mitra bisnis kita, misalkan sebagai mundorib atau sebagai pengelola, kita sebagai investor atau sohibul mal. Kalau kita nggak paham mana laba rugi, mana laba ditahan, mana nambahin saham, kapan dia dapat saham tambahan, akan kesulitan. Jadi peluangnya paham akuntansi ini bisa membuat naik kelas dan juga bisa kita lebih nyaman ya untuk tidak terkotak di bisnis kita saja saat ini. Risikonya apa? Mungkin saya percepat ya. Oke, sorry. Terlalu banyak tadi di situ. Intinya gini, risikonya ini saya pernah mengalami hampir terbunuh, sulit tumbuh, nampak lancar, uang nggak terkumpul, ada potensi fraud ya. Fraud itu ada kecurangan, kelicikan, bocoran, ya, leak ya, uang karena longgarnya pengelolaan ya. Kemudian apalagi buru-buru ngomong perencanaan ya. Oke, saya skip. Ini programnya mindset dulu, baru sistem. Teman-teman mindset benar dulu, teman-teman baru mikir sistem. Tapi kalau langsung instan, kayak mie instan, dicelupin langsung keluar laporan, kita aja nggak ngerti bener salahnya gitu ya. Next, jangan ke situ dulu. Next aja itu. Maksudnya selanjutnya aja itu. Pertama adalah mindsetnya benar dulu. Kemudian tools setelah itu. Tim dengan tata kelola yang baik. Tentu ini diperlukan tim yang baik. Nanti tim itu harus bisa memisahkan antara segregation of duties antara bagian akuntansi keuangan dengan operasional bisnis. Ya, nanti saya cerita kenapa saya mengusulkan wajib UMKM yang sudah waktunya tidak merangkap orang bagian operation juga
Dia juga merangkap akuntansi keuangan. Dia yang belanja, dia yang bayar, dia yang terima uang dari konsumen, dia yang bayar. Kalau masih kecil tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah tumbuh, maka harus segera dipisah. Kemudian siklus manajemen, nanti kita ini. Oke, next. Mindset pertama, jangan pernah merasa cukup dengan rumus kejujuran. Saya pernah ketemu seorang di bidang properti, ketemu ya, belum lama ini di Trans Studio Mall. Kita ketemu ngopi bareng, dia saya tanya, pakai sistem apa mas? Kang nih, gini. Wah, saya ngandalin kejujuran aja lah, pokoknya staf saya yakin jujur. Saya ketawa aja, oke lah, enggak apa-apa. Oke, itu haknya. Tetapi dia begitu kita tanya lebih dalam, terus itu gimana tuh risiko ininya mau berkembang ke sana? Iya masih ragu, itu beneran nggak ya? Jadi nggak punya data gitu, gitu. Ngajarin kejujuran. Yang paling penting adalah bangun dan tumbuhkan sebuah sistem. Sistem itu PPT, people, proses, teknologi. Jadi sistem itu menggabungkan 3 hal tadi itu, namanya sistem. Kalau hanya ada software nggak ada orangnya nggak ada sistemnya, sama ya. Jadi itu ya, people, proses, teknologi. Mindset kedua, pada kondisi bertumbuh, orientasi profit lebih penting daripada orientasi cash. Oke, saya setuju ini. Jadi ini yang penting. Jadi orientasi cash, jangan melulu ngitungin duit. Tapi lebih penting adalah profit. Ya, kalau profitnya ini tumbuh, tren net profitnya bagus, cash-nya pasti ngikutin. Nah, cash-nya bisa di-manage dengan lebih mudah. Tapi kalau kita sudah kepikir orientasi cash, gimana kita mendepositkan uang, padahal kita belum punya cash flow yang aman ya, profitnya belum bisa terjadi secara sustain. Profitnya ini kita punya porsi yang berbeda deh gitu. Jadi di level awal seperti ini, baru nanti di level tumbuh nanti ada lagi. Ini kalau masih di level awal starting up, maka seperti ini. Ini ada yang menarik ya, profit itu dikejar ya, cash dioptimalkan. Begitu kita ada profit, jelas-jelas profit bentuknya cash, karena di dalam profit itu sudah ada komponen beban. Saya tidak bilang omset ya, omset dikejar, nah itu kesalahannya. Saya bilang profit dikejar. Ketika ada profit, pasti ada cash-nya. Cash dioptimalkan, begitu cash didapat, cash-nya dioptimalkan. Gimana cash itu makin membuat berdaya bisnisnya, makin top timnya, makin konsumennya makin loyal, kualitas makin oke, brand masih makin teraktivasi ke benak konsumen. Di situ pakai cash. Kemudian aset diproduktifkan. Aset harus produktif, bukan dibanyakin. Aset yang banyak menggelembung tidak produktif bisa jadi beban. Oke. Analoginya tubuhnya sederhana ya. Teman-teman sahabat semua itu, kalau tubuh kita ini ngomong nafas, maka nafas itu cash flow atau arus kas. Kalau cash flow-nya nggak benar, matinya cepat. Walaupun asetnya miliaran, walaupun asetnya triliunan, cash flow adalah nafas. Kita masih bisa hidup, nggak makan sekian hari. Kita nggak makan, ada yang bilang sampai 21 hari. Kita nggak minum, baru mati 3 atau 4 hari. Kita nggak nafas 4 menit, mati. Jadi nafas ini penting, nggak gajian hari ini, buyar tim kita. Bulan ini harus pasti ada uang untuk gajian, itu nafas. Cash flow in out, nanti ada cash flow dari 3 ya, OCF, ICF, dan FCF. Nanti kapan-kapan aja itu, operasional, finansial, investasi. Ototnya itu adalah aset yang produktif. Makin punya aset yang banyak dan nilainya produktif, ototnya makin gede. Ya, cash flow-nya bagus, nggak pernah dibangun ototnya. Pelit kita untuk bangun tim, pelit kita untuk bikin mesin baru, regenerasi mesin, maka ototnya kurang. Lemak itu adalah utang. Jadi gurih di depan, tapi bikin kolesterol, asam urat, jantungan ya, itu adalah utang. Semaksimal mungkin dihindari kecuali terpaksa. Kecuali memang menghasilkan, mengenerate profit yang besar. Yakin dengan peluang kita. Oke. Mindset kelima sebenarnya banyak. Saya hanya kutip 5 saja ya, karena waktu juga sederhana. Level kemampuannya nanti ikutin saja. Teman-teman sekarang hitung. Maturity levelnya, level kematangan saya, bisnis saya, organisasi saya itu cuma nyatet atau ngelaporin. Atau jangan-jangan nyatet aja belum. Semuanya masih di pikiran atau masih di nota, nggak pernah direkap, buru-buru di Excelin ya, masih di nota, masih lembaran-lembaran kertas. Mencatatnya masih jadi problem. Nggak usah ngomong laporan dulu, catat dulu dengan benar. Yang kedua, setelah dicatat, laporkan. Jadi percuma mencatat kalau nggak dilaporkan.
percuma bisa melaporkan, tapi nggak bisa membaca laporan. Percuma membaca laporan kalau nggak bisa analisa, dibaca doang tapi nggak bisa analisa. Percuma analisa kok tidak bisa dijadikan ambilan keputusan. Sekarang silahkan direview masing-masing, kontemplasi, refleksi, cerminkan. Oh iya ya, bisnis saya ini masih di level mencatat, melaporkan, atau bagaimana? Begitu. Oke, membangun tim. Ini yang boleh dibilang saran, tapi kalau nggak diikutin ya silahkan ngikutin teman-teman semua. Tapi berdasarkan pengalaman, maka memisahkan segregation of duties, pemisahan tugas antara operation dengan orang accounting and finance itu penting banget. Pertama, kalau di operasional bisnis itu bicara banyak, di situ ada beban, ada pendapatan, ada pembelian, penjualan, manajemen stok, manajemen proyek, apalagi di situ ada ini segala macam, dia akan perlu kita kontrol bahwa di situ juga akan melakukan jurnal di sistem accounting kita yang perlu kita lihat dia benar nggak inputannya, dia salah atau tidak. Jadi ketika kita mengontrol aspek aliran data keuangan, kita secara tidak langsung mengontrol bisnis mereka, di kerja orang di bagian operation. Contohnya misalkan mengontrol uang muka konsumen, itu hutang loh uang muka itu. Uang muka konsumen yang kita simpan atau DP, itu prinsipnya hutang. Kalau kita meninggal itu harus dikembalikan itu. Jadi hutang kita ini harus kita kontrol. Hutang itu diinput oleh teman-teman di operation, uang muka misalkan, atau diinput pembayaran dari DP. Mereka harus input, kalau enggak kemudian. Jadi itu kan bisa jadi alat kontrol. Kamu kok terlambat terus bikin invoice? Kenapa? Buktinya apa? Lah ini belum, utangnya harusnya ini kok menggelembung. Karena invoice-nya belum diinput, pembayarannya apalagi belum diinput. Jadi alat kontrol. Yang kedua, di level accounting and finance ini biasanya dipisah menjadi dua, kalau belum ya satu saja. Tapi kalau idealnya dipisah jadi dua. Accounting ini petugas yang bersifat lebih low level, mencatat jurnalnya, menyiapkan datanya. Bedakan data dengan informasi ya. Informasi itu kumpulan dari data yang sudah punya visi untuk sebuah perspektif. Menyiapkan data bentuknya lebih raw, lebih mentah. Kemudian operational cash bank misalkan. Jadi ya pegang cash kecil, mengeluarkan uang, mendapatkan uang, kadang begitu ya. Kemudian kontrol jurnal transaksi, dia melakukan kontrol. Kalau ada penyesuaian, misalkan penyusutan, aset, segala macam, dia juga melakukan jurnal di situ. Kemudian mengarsip, ini penting sekali, arsip bukti transaksi. Mulai sejak dini, arsipkan, syukur-syukur digital, difoto, dimasukin ke Google Drive. Karena itu bisa kita tracking lagi. Excel boleh, tapi arsipnya ada. Jadi kita tahu, oh ya, kita pernah beli mesin jahit sekian di sini. Itu untuk pembelajaran kita, biar bisnis kita suatu saat auditable, accountable, bisa melantai di IPO di bursa saham misalkan ya, meskipun itu pilihan ya, silahkan, atau ke investor. Tapi kalau tanpa bukti itu nggak bisa kita di tracing informasi kita, tracingnya akan buntu, nggak bisa breakdownable. Ya. Kalau keuangan, finance itu biasanya berkaitan dengan SOP, ngelola informasi, menganalisa informasi, ada istilahnya APBP, anggaran pendapatan belanja perusahaan, dianggarkan berapa, dicapai berapa. Jadi kita punya anggaran untung rugi, kita udah planning nih, kira-kira mau untung berapa di tahun ini, gitu ya. Ada project, bikin RAB per project, masukin project ini mau untung berapa, kontrol. Jadi ketika project, misalkan teman-teman yang di jasa konsultan, jangan begitu proyek selesai baru kita kaget. Walah, ternyata rugi selama ini, wirawiri ke sana kemari, uangnya gede, ternyata rugi. Begitu ya. Padahal di tengah-tengah bisa kita tracking. Oh, ini sudah sekian persen dari budget. Ini berisiko nih, sudah merah nih, sudah kuning nih. Kita harusnya tahu itu. Kemudian kita menjadi konsultan internal dari terkait keuangan. Jadi teman-teman kalau ada bertanya, Pak, ini ada kasus begini, maka orang finance bisa menjawab. Nah, kalau di operation bisnis ya sesuai keperluannya ya. Kalau di akuntansi bisnis kan ada perdagangan, jasa, manufaktur ya. Pembagian besarnya manufaktur juga ada yang assembly, ada yang merekayasa, engineering ya. Itu juga beda perlakuannya. Kalau perdagangan udah jelas di situ ada HPP-nya, cost of goods sold, jasa lebih sederhana. Ada yang satu saja, ada yang merangkap. Nah, struktur organisasi Anda di operation silahkan menyesuaikan. Oke. Terakhir ini ada evaluasi kelas bisnis Anda ya. Jadi saya ngasih kulit-kulitnya aja, ini besar-besarnya aja. Nanti kalau mau diskusi lebih detail atau ikut forum, dipersilahkan atau sampai dulu waktu sebelum AIC ini gelar sama Mas Yudi ini kita bikin sampai melatih jurnal ya, bikin jurnal salah benar ya. Sampai jurnal, tapi kayaknya nggak akan sempat ya hari ini. Jadi ini
untuk perencanaan ya, sebagian aspek perencanaan. Oke, saya ada yang lupa. Untuk ini, struktur organisasi ini hanya sebagian aspek ya. Tim ini perlu budaya dan tata kelola. Saya lupa menyampaikan itu di subjudulnya. Evaluasi kelas bisnis Anda, ini penting banget ya, bahwa sekarang apakah sudah implementasi sistem akuntansi? Ya, sistem ya, saya bilang sistem. Sekecil apapun itu sebuah sistem. Sistem ini maksudnya adalah alat bantu yang secara elektronik bisa kita ambil mudah dipindah dan dievaluasi. Setidaknya Excel, sudah belum? Excel kita ini sudah mencatat, bisa mengeluarkan laporan neraca persamaan akuntansi kedua, laba rugi persamaan akuntansi kedua, kemudian arus kas, khususnya dibatasi saja OCF. OCF itu operasional ya cash flow yang berhubungan dengan operation kita, nafas kita. Sudah belum? 3 ini penting karena pondasi dari bisnis di level ini. Jadi nggak usah ngomong banyak ya, nggak usah ngomong laporan keuangan yang detail, rasio keuangan ada 4, ada rasio profitabilitas, ada solvabilitas, ada likuiditas, ada aktivitas, di situ ada segala macam lah. Nanti kita pilih aja, nggak usah semuanya. Makanya 3 saja ini yang harusnya kita kontrol. Yang pertama adalah punya nggak tren net profit. Pertama adalah net profit. Ingat, bukan omset, tapi profit. Yang kedua adalah operating cash flow. Operating cash flow atau OCF ini untuk memastikan bahwa kita bisa mencetak uang terus bernafas. Sambil bernafas, kita bisa ngumpulin duit, ototnya makin besar, sambil terus berlatih, ototnya makin kuat, jadilah kita semacam Deddy Corbuzier ya. Pasti itu perlu waktu itu. Tapi Deddy Corbuzier pasti mikirin nafas dulu, nggak nafas, latihan doang mati dia juga. Jadi nafasnya pastikan, kemudian profitnya aja ada, jadi bisa nyetak uang, kemudian nafasnya ada, baru nanti pasti ada aset. Begitu ada aset, yang kita pantau adalah produktivitas aset, yaitu namanya ROA, Return on Asset. ROA ini adalah analisa pertama yang kita perlukan, khususnya di UMKM. Seberapa rasio kita ini makin bagus, bahwa pertumbuhan aset ini selaras dengan pertumbuhan profit kita, pertumbuhan pendapatan kita, return kita, begitu ya. Baru kemudian, nextnya itu aspek perencanaan itu penting karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Aspek paling penting dari perencanaan itu adalah budgeting. Ini yang sering silap, nggak kepikir. Project ratusan juta, budgeting nggak dilakukan. Pokoknya begitu deal, udah kick off meeting, seneng, ini ada DP masuk, ya. Tapi nggak pernah dibudgetin ya. Harusnya bikin RAP, budgetin, maksimalkan pendapatan, jangan ada